Ya, kekalahan timnas Under-23 pada laga perdana menyisakan kekhawatiran besar dari para pecinta sepak bola. Ditambah target untuk mendapatkan medali emas, menempatkan skuad Garuda Muda di posisi yang tidak mudah. Untuk membahas peluang Indonesia pada cabang olahraga sepak bola SEA Games Hanoi, sudah bergabung melalui sambungan Zoom pengamat sepak bola Justinus Laksana. Halo, selamat malam Coach Justin. Malam Dea. Ya Coach, kemarin sudah kita lihat hasil pertandingannya sangat sedih tentunya penggemar sepak bola tanah air. Kalahnya cukup besar dan peluang-peluang Vietnam juga banyak yang sebenarnya kalau misalnya jadi gol kita makin kalahnya makin besar. Apa yang Coach Justin lihat dari permainan timnas Indonesia kemarin? Kalau saya pribadi melihatnya seperti bukan timnas. Apakah saya salah atau Coach Justin juga punya pemikiran yang serupa? Ya, saya ini sebenarnya semenjak Sintayong gabung dengan timnas, baru saya perhatikan timnas, terutama di AFF. Jadi kalau ditanya apakah saya sering nonton timnas atau liga, jawabannya tidak. Tapi semenjak AFF, karena Sintayong the real event, itu saya perhatikan. Dan jujur kalau kita menonton AFF sekarang SEA Games, kita punya harapan yang kira-kira sesuai atau bahkan lebih tinggi. Nah, pemain yang turun juga sebagian besar bermain di AFF. Tapi kalau kita lihat di match pertama, ya itu saya rasa saya sama dengan Dea dan pendukung timnas Indonesia lainnya sangat amat kecewa. Saya tidak melihat 3-0 karena kalau kita lihat skor 3-0 itu beruntung, it should be 6-7-0 itu gampang sekali. Cuman yang bikin saya kecewa adalah karakter permainan di bawah Sintayong sama sekali tidak kelihatan. Benar-benar sama sekali tidak kelihatan, bahkan cenderung ke timnas yang saya kenal 10-15 tahun yang lalu, di mana dikit-dikit long ball, jarak antar pemain jauh, akurasi sangat rendah sekali, sehingga serangan itu nyaris tidak ada. Vietnam ini kalau saya bilang, Vietnam yang tampil di U23 ini lebih jelek daripada Vietnam yang di AFF. Okay? Karena mereka tidak efektif aja, tidak terjadi gol lebih banyak daripada 3-0. Nah, yang bikin saya juga kecewa, banyak alasan yang dikatakan oleh Sintayong tentang tempat latihan yang nggak profesional lah, ini, itu, dan lain-lain. Udah, stop it lah. Kita harus berani mengaca sendiri bahwa we play a very poor game. Kita layak kalah, but that's okay. Masih ada 3 pertandingan di mana kalau kita sapu bersih kita akan lolos ke semifinal. Next match adalah Timor Leste. Nah, harusnya untuk meningkatkan percaya diri, harusnya kita bisa menang. Dan setelah itu ketemu Filipina, nah itu yang agak berat karena Vietnam baru seri lawan Filipina kan. Tapi nggak usah fokus ke Vietnam atau Myanmar, fokus ke Timor Leste dulu. Tidak hanya menang, tapi juga tingkatkan teamwork, tingkatkan akurasi passing, tingkatkan efektivitas, dan mau fighting spirit. Fighting spirit adalah salah satu modal kita. Kita tidak memiliki pemain yang levelnya timnas Brasil atau Spanyol. Tapi dengan fighting spirit itu sangat membantu, dan ya sorry itu saya kemarin nggak kelihatan. Permainannya tidak berkembang, kemudian juga seperti dalam tanda kutip kembali ke setelan pabrik gitu ya Coach. Apalagi kalau kita lihat di sepanjang pertandingan sepertinya timnas Vietnam ini mudah saja menyerang dari sayap kanan, ganti ke kiri, ganti ke kanan. Anda melihat apakah kedalaman skuad di sisi sayap ini menjadi problem utama di timnas? Ya betul, wingback-nya itu adalah salah satu titik lemah ya. Akan tapi saya rasa tidak fair hanya menyalahkan wingback saja. Kalau kita punya pemain depan bagus, kita kebobolan 3, cetak 4 gol, kan kita tetap menang. Kan kasarnya begitu. But we don't score at all. Dan memang saya rasa bukan saya aja, semua orang juga bisa lihat, terutama back kanannya agak lemah. Tapi kipernya pun juga lemah kalau saya bilang. Dan pemain tengahnya nyaris nggak ada distribusi, tidak bermain kalem, tidak bisa mengontrol lini tengah, tidak melakukan distribusi bola dengan benar. Organisasinya kita sering kalah, bahkan kita nyaris jarang sekali kita bisa pegang bola lebih dari 10 detik. Jadi banyak sekali yang harus diperbaiki oleh Sintayong, sehingga kalau seandainya
ketemu Filipina atau Myanmar dan Timor Leste, kita bisa mendekati levelnya AFF, I think kita bisa memberikan kejutan. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar untuk saya dan juga untuk Anda plus penggemar timnas Indonesia. Mampukah Sintayong merubah mental atau mindset pemikiran para pemain ini untuk mendekati level yang kita kenal di bawah Sintayong, yaitu level AFF, di mana kita sangat mendukung, sangat happy walaupun tidak menjadi juara, tapi perjuangannya luar biasa, permainannya luar biasa, dan juga cetak banyak gol. Nah, spirit AFF ini saya tidak lihat. Ini sama seperti statementnya dari Ricky Kambuaya. Saya baru beberapa jam yang lalu PSSI mengeluarkan video wawancara dengan Ricky Kambuaya, dan dia juga mengiyakan bahwa ada problem terhadap diri sendiri ketika kemarin menjelang pertandingan melawan Vietnam dan juga setelah melihat kekalahan atau menerima kekalahan. Seberapa sulit coach untuk mengembalikan atau recovery secara psikologis yang bisa dilakukan oleh tim untuk bisa kembali bersemangat lagi? Ya, itu salah satu tugas pelatih. Saya sebagai mantan pelatih timnas futsal, saya sangat paham. Itu tugas pelatih itu bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga dari non teknis. Cuman pemain juga harus bisa memotivasi diri sendiri. Pelatih juga harus bisa memotivasi sendiri. Yang kalau dulu saya selalu memanfaatkan, kita bermain untuk Garuda, kita bermain untuk 275 juta rakyat Indonesia. Jadi jangan kalaupun kita kalah, at least kita keluar lapangan dengan tegak kepala. At least kita sudah berikan segalanya. Nah, ini yang saya tidak lihat, dan ini sangat disayangkan karena kita sudah membuktikan bahwa dengan pelatih Sintayong we can play. Kita bisa bermain bagus, kita bisa menang, kita bisa menunjukkan fighting spirit yang luar biasa dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Nah, ini yang semua berharap agar bangkit. Tapi saya setuju, saya rasa bukan hanya faktor psikologi saja. Banyak faktor yang harus dibenahi dan diperbaiki oleh tidak hanya Sintayong, tapi juga pemain-pemain. Karena ujung-ujungnya yang melakukan eksekusi kan pemain, bukan Sintayong. Memang itu tanggung jawab Sintayong, memang itu tugas Sintayong. Tapi pemain juga harus mengaca. Ricky Kambuaya tadi yang memberikan statement, dia salah satu pemain yang saya puji, saya dukung pada saat AFF. Kemarin dia main jelek sekali. Bukan Ricky Kambuaya yang saya kenal. But that's okay, kembali lagi. Kita masih ada 3 pertandingan. Ya tolong tunjukkan Ricky Kambuaya dan kawan-kawan bahwa pertandingan lawan Vietnam kemarin itu hanya sebuah accident. Sebuah kebetulan yang tidak terulang lagi. Itu yang kita harapkan semua. Terakhir coach, kalau nanti atau besok bertemu dengan Timor Leste, kira-kira siapa saja skuad atau starter yang mungkin oke begitu, yang akan bisa kira-kira memberikan poin untuk Indonesia? Nah, at least kalau saya bilang Witan harus main dari awal. Arhan kemarin sudah sampai di sana. Paksa Arhan lah. Kalau dia tidak bisa, dia mengaku tidak cedera, dia fit, ya semoga dia bisa bermain dari awal. Arhan ini kan sangat penting di sayap. Ini pemain paru-parunya kan 23. Nah, Witan Asnawi punya ya coach, flair. sorry coach. Asnawi mungkin ya coach. Juga juga luar biasa. Jadi saya harap kedua pemain ini bisa bermain dari awal sehingga mereka bisa mengangkat moral fighting spiritnya timnas ini dari awal, dan itu sangat penting sekali. Dan terutama bukan hanya menang lawan Timor Leste is a must, nggak perlu didiskusikan. Tapi cara menangnya, fighting spiritnya, agar mereka memiliki modal untuk bertemu lawan Filipina, terutama Filipina. Baik, modal besar ini harus didapatkan oleh timnas Indonesia untuk bisa bertemu dengan Filipina. Melihat kemarin permainan Filipina juga begitu baik, bisa mengimbangi Vietnam. Terima kasih Coach Justinus Laksana sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Makasih. Selamat malam, Dea. Selamat malam.